Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ari Muhardono, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mita Ramadhani. Di sini saya sebagai moderator dan juga ada teman-teman saya, yaitu ada Saniri Hadatul Ais, ada Syafiko Anindya Anjabah, Tri Ayuning Tias, dan juga Nanda Stianingrum. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang Human Research Management System yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Saniri Hadatul Ais, NPM 0123076971. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Human Resource Management System atau HRMS. HRMS merupakan sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mengotomatisasikan berbagai fungsi manajemen SDM, sumber daya manusia, seperti rekrutmen, penggajian, penilaian kerja, manajemen absensi, pengelolaan kinerja karyawan, serta pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan adanya sistem ini, bisnis maupun organisasi dapat mengelola data informasi karyawan secara lebih akurat dan terstruktur, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dengan baik. Dimulai dengan PeopleSoft pada tahun 1987. ERP itu adalah Enterprise Resource Planning, yang artinya adalah perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam sebuah perusahaan seperti keuangan, SDM, produksi, rantai pasokan, dan lain sebagainya. Nah, ERP ini berbasis client server yang khusus untuk kebutuhan sumber daya manusia. Lalu pada awal 1990, vendor besar seperti Oracle mulai menawarkan sistem HR. Sistem HR ini lengkap dan disusun oleh vendor lokal di berbagai negara. Peralihan ke teknologi website memperluas akses penggunaan dan memunculkan layanan mandiri karyawan. HRMS juga mulai terspesialisasi dengan aplikasi seperti Taleo. Hingga kini, HRMS terus berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan yang dinamis. Selanjutnya, di sini ada manfaat HRMS. Apa saja sih manfaat HRMS itu? Yang pertama, ada pengelolaan data karyawan. Nah, di sini dengan adanya HRMS, ini untuk memudahkan dalam mengelola dan mencari informasi karyawan kapan saja, tanpa harus membuka berkas fisik atau mencari data yang tersebar di berbagai tempat. Dan yang kedua, ada otomatisasi penggajian dan payroll. Nah, di sini Anda dapat mempermudah proses penggajian dan payroll dengan mengotomatisasikan perhitungan gaji, tunjangan, potongan, dan pajak karyawan. Dengan ini, Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghitung gaji manual yang seringkali berisiko dan menimbulkan kesalahan. Yang ketiga, ada pemantauan absensi dan kehadiran. Nah, sistem absensi digital ini memungkinkan Anda untuk memantau kehadiran karyawan dengan lebih mudah dan akurat. Nah, sistem ini juga dapat mencatat waktu masuk keluar karyawan secara otomatis, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam pencatatan jam kerja. Dan yang keempat, ada manajemen kinerja karyawan. Nah, manajemen kinerja karyawan ini Anda dapat lebih objektif dan berbasis data. Dengan HRMS ini, perusahaan dapat mengelola proses penilaian kinerja karyawan biar secara lebih terstruktur, mulai dari pengaturan tujuan hingga evaluasi kinerja secara berkala. Nah, hal ini memungkinkan Anda untuk memberikan feedback yang lebih terarah dan memotivasi karyawan untuk mencapai target yang ditetapkan. Yang kelima, ada pengelolaan, pengembangan, dan pelatihan karyawan.
Nah, HRMS ini juga mendukung pengelolaan tersebut dengan memudahkan pencatatan dan pemantauan program pelatihan. Anda dapat merencanakan program tersebut berdasarkan kebutuhan perusahaan atau individu karyawan, serta bisa melacak kemajuan dan hasil dari setiap sesi pelatihan. Dengan adanya sistem terintegrasi, Anda juga bisa memastikan bahwa pengembangan keterampilan karyawan selalu sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang keenam, ada kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Nah, HRMS di sini yang keenam ada kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Nah, HRMS di sini berperan sangat penting dalam memastikan perusahaan Anda tetap patuh terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan sistem ini, Anda bisa memastikan bahwa semua proses HR, mulai dari penggajian hingga manajemen cuti dan libur, ataupun mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan regulasi ketenagakerjaan lainnya. Nah, HRMS ini secara otomatis bisa menghitung potongan dan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga bisa meminimalkan risiko pelanggaran yang dapat berujung pada denda dan sanksi. Berikutnya ada keuntungan, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang kedua memperbaiki akurasi data, yang ketiga ada meningkatkan transparansi, yang keempat ada meningkatkan kepatuhan, dan yang kelima memudahkan pengambilan keputusan. Terus ada aplikasi HRMS. HRMS, Human Resources Management System, merupakan sebuah aplikasi untuk mempermudahkan pengolahan data dan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Software ini dirancang untuk bisa menyimpan berbagai data karyawan yang dibutuhkan oleh manajemen SDM dalam meningkatkan kinerja perusahaan, seperti penilaian kinerja, keterampilan, dan pengalaman karyawan, serta pelatihan yang sudah pernah diikuti karyawan. Saat ini, beragam aplikasi HRMS sangat mudah ditemui di berbagai platform, mulai dari vendor dalam negeri maupun luar negeri. Yang berikutnya ada aplikasi HRMS, yaitu aplikasi HRMS ada 4 sebagai contohnya, yaitu ada Linov HR, Namely, dan Excelsive Life, ada Workday. Dan Linov HR adalah software HRMS lokal terbaik dengan fitur lengkap untuk pengelolaan karyawan, termasuk keamanan data yang ketat. Namely adalah aplikasi pengelolaan karyawan dengan fitur seperti akses data informasi dan sistem payroll efektif, namun belum sepenuhnya mengakomodasi regulasi ketenagakerjaan di perusahaan Indonesia. Excelsius Life yaitu aplikasi manajemen sumber daya perusahaan yang menawarkan pengelolaan optimal dan efisien dengan dukungan cloud dan versi mobile untuk akses fleksibel. Workday adalah aplikasi manajemen karyawan terintegrasi dengan fitur otomatisasi untuk efisiensi proses pengajian, absensi, dan manajemen data. Selanjutnya ada 3 aplikasi HRMS. Yang pertama ada Temtastic. Temtastic adalah aplikasi pendataan karyawan modern dengan fitur otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi. Tersedia dalam versi basic dan versi pro, di mana versi pro-nya menawarkan akses penuh ke semua fitur. Dan yang kedua ada aplikasi Packer. Packer adalah aplikasi pengelolaan karyawan yang menawarkan fitur lengkap mulai dari perekrutan hingga tahap penggajian, dengan akses karyawan untuk memperbarui data pribadi dan sistem terintegrasi untuk kemudahan manajemen SDM. Yang ketiga ada Talenta. Talenta adalah aplikasi manajemen SDM yang menawarkan otomatisasi pekerjaan dengan fitur komunikasi 2 arah antara perusahaan dan karyawan. Dengan basis cloud, data ini bisa diakses di mana saja, kapan saja, dengan sistem yang
dengan sistem keamanan yang ketat untuk mencegah pencurian informasi. Lalu yang kedua ada fungsi dan tujuan HRMS. Fungsinya sendiri yang pertama ada merekrut kandidat potensial, yang kedua penggajian dan pembayaran karyawan, yang ketiga ada pelatihan karyawan, yang keempat menganalisa perkembangan karyawan, yang kelima menanggulangi risiko internal, yang keenam mencatat kehadiran karyawan, dan yang ketujuh adalah data karyawan yang mengundurkan diri. Lalu selanjutnya ada tujuan dari HRMS. Tujuannya atau fokus utama perangkat lunak HRMS adalah memberdayakan tim sumber daya manusia dengan mengelola tugas administratif dengan menyederhanakan proses SDM. Dengan mengotomatisasi tugas berulang, HRMS membebaskan waktu bagi profesional SDM untuk fokus pada inisiatif strategis, seperti meningkatkan keterampilan bakat, perencanaan suksesi, menciptakan budaya kerja yang positif, dan banyak lagi. Halo, saya Nanda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu penerapan HRMS pada perusahaan. Yang pertama, otomatisasi tugas administrasi. Yang kedua, meminimalisir terjadinya human error. 3. Peningkatan produktivitas karyawan, yaitu berfokus pada tugas strategis. Yang keempat, kolaborasi tim yang efektif. 5. Pengambilan keputusan secara strategis. 6. Dukungan untuk rencana pengembangan perusahaan. HRMS merupakan software yang memiliki beberapa fitur, salah satunya yaitu untuk pelaporan kinerja karyawan. Berisi beberapa fitur seperti pembayaran secara payroll, pemantauan kerja karyawan, presensi kehadiran, dan keamanan untuk berbagai data. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi cara perusahaan mengelola sumber daya manusia. Salah satunya yaitu dengan menggunakan software HRMS atau Human Resource Management System. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa HRMS adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu manajemen SDM di sebuah perusahaan, seperti memproses data karyawan, rekam jejak, absensi, pelatihan, dan manajemen kinerja. Keuntungan lain dari menggunakan software HRMS adalah memungkinkan perusahaan untuk membuat laporan HR dengan mudah dan akurat. Hal ini akan membantu manajemen SDM dalam membuat keputusan strategis berdasarkan data yang valid dan aktual. Selanjutnya, ada penerapan HRMS pada perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, memperbaiki akurasi data. Yang ketiga, meningkatkan transparansi. Yang keempat, memudahkan pengambilan keputusan. 5. Meningkatkan kepatuhan. Kemudian, mengapa HRMS penting bagi sebuah perusahaan? Karena yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang kedua meningkatkan transparansi, ketiga memperbaiki akurasi data, keempat meningkatkan kepatuhan, yang kelima memudahkan pengambilan keputusan. Kemudian kesimpulannya, HRMS merupakan sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mengotomatisasikan berbagai fungsi manajemen SDM seperti rekrutmen, penggajian, penilaian kerja, manajemen absensi, pengelolaan kinerja karyawan, serta pelatihan dan pengembangan karyawan. HRMS memiliki berbagai manfaat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Di antaranya adalah membantu merekrut kandidat potensial, mengelola proses penggajian atau pembayaran karyawan, serta memfasilitasi pelatihan karyawan. Selain itu, HRMS juga berperan dalam menganalisis perkembangan karyawan, menanggulangi risiko internal, mencatat kehadiran karyawan, dan menyimpan data karyawan yang mengundurkan diri. Sekian penjelasan dari kami tentang Human Resource Management System. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.